Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ya membuat tutorial mengenai bagaimana caranya membuat database. Oke, langsung saja kita buat. Aplikasi yang kita gunakan yaitu Microsoft Access ya. Kalau ini Access bawaan dari Windows, saya install untuk pribadi. Yang saya gunakan adalah Office 2010. Nah, ini tampilannya Office 2010. Pertama-tama kita harus tampilan seperti ini ya. Kalau tidak muncul, diusahakan klik New. Setelah itu pilih Blank Database. Setelah itu pilih Create. Nah, sebelum Create kita mau menyimpan misalkan di mana. Nah, misalkan database-nya akan saya buat folder ya di dokumen, misalkan akan saya buat di sini. Saya kasih nama misalkan latihan. Jadi foldernya akan saya taruh di sini ya, nama database-nya di dalam folder latihan. Setelah sudah berada di dalam folder latihan, kita database-nya kita buat di sini. Misalkan akan kita buat database mengenai siswa seperti itu. Nah, database-nya siswa. Setelah itu kita pilih oke. Setelah itu baru kita pilih Create. Nah, ini tampilannya sudah muncul pada tampilan Microsoft Access. Setelah itu ini kan belum bisa kita isi. Nah, jadi agar bisa kita isi, kita masuk ke namanya menu pada ribbon ini ya, klik view di sini. Nah, tabelnya kita isi, misalkan tabel TB saja ya, saya singkat, tabel siswa, atau saya buat aja tabel anak-anak, tabel anak. Nah, setelah itu pilih oke. Nah, pada tampilan seperti ini kita isi ya, yang mau kita isi itu apa saja. Misalkan di sini saya kasih ID. Nah, jadi biar saja ID auto number tetap. Setelah itu saya kasih NIS, nomor induk siswa misalkan. Nomor induk siswa di sini saya rubah menjadi number. Ini biar saja long integer. Setelah itu saya tuliskan di sini nama. Setelah itu di sini saya isi teks ya, di sininya teks. Untuk fill size-nya saya kasih cukup 20 saja. Setelah itu ini nama kita kasih di sini nama depan ya, nama depan. Ini nama belakang, misalkan ada nama belakangnya. Ini juga saya kasih sama, misalkan nggak banyak ya, cuma 5 saja. Nah, jadi nama belakangnya ada 5. Atau kita kasih 10. Nah, segini saja. Jadi 20 tambah 10 ada 30. Berarti untuk nama huruf tidak lebih dari 30. Setelah itu di sini kita isi tempat. Tempat di sini saya kasih namanya tempat lahir. Nah, setelah diisi tempat lahir, saya kasih misalkan 25. Kalau kita isi di sini 200 kebanyakan ya, kita isi saja 25 cukup. Setelah itu kita isi di sini tanggal
tanggal lahir. Tanggal lahirnya di sini bukan teks ya, tapi kita rubah menjadi date time. Nah, setelah itu kita isi lagi agama. Terus di sini teks kita isi agamanya cukup misalkan 10 saja. Oh, 15 ya, kita buat saja 15. Setelah itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin saya buat di sini ada laki-laki dan perempuan. Jadi saya buat cuma satu, L atau P seperti itu. Jadi di sini fill size-nya cukup satu. Jadi kalau misalkan dia ngisi dua nggak bisa, nanti kita uji coba. Oke, bila sudah seperti ini kita klik saja view. Di sini ada perintah you must save the table. Do you want to save the table now? Nah, jadi di sini perintahnya apabila sudah kita buat seperti ini, perintahnya kita mau ke halaman yang lain. Nah, karena belum disimpan, karena ini tampilan pertama, jadi wajib kita simpan. Kalau tidak kita simpan, tidak kita klik yes, di sini akan hilang nantinya. Jadi kita klik yes saja. Nah, ini muncul ID, NIS, nama depan, nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, agama. Biar terbaca. Sekarang kita nih, coba kita isi NIS-nya ya. Misalkan 12 02 02 087 misalkan ya. Setelah itu nama depannya misalkan Ahmad, nama belakangnya misalkan Syarif, terus tempat lahirnya misalkan Ngawi, tanggal. Nah, tanggal di sini karena kita mintanya date time ya, jadi di sini muncul tampilan untuk mengklik tanggal lahirnya. Terus kita pilih saja di sini misalkan kelahiran nah gini aja ya, kita pilih salah satu misalkan seperti ini kan tanggal 9 bulan 3 2022. nggak mungkin kan di tahun sekarang lahir, misalkan kita buat saja di sini tahun 19 atau tahun 2000 ya, 2000 saja, 2002. Nah, jadi tinggal kita edit di sini. Setelah itu kita pilih di sini agamanya misalkan Islam. Terus jenis kelaminnya adalah, kita tadi ada laki-laki sama perempuan, L atau P, itu tidak lebih dari satu. Misalkan saya buat laki-laki, misalkan saya mau nulis laki-laki. Nah, di sini nggak muncul, nggak bisa diklik kedua, karena tadi perintah kita hanya satu. Kita kembali, misalkan kita cek di sini ya. Tadi kita untuk jenis kelamin hanya satu, jadi dia tidak bisa mengklik lebih dari satu huruf seperti itu. Jadi saya rubah saja nih huruf besar L atau P. Nah, bila sudah, kita lanjut. Setelah itu akan saya isi lagi, misalkan di sini nomornya NIS-nya adalah 12 02 04 003. Setelah itu saya isi namanya adalah Apit, misalkan namanya Apit, terus nama belakangnya Eko, tempat lahirnya misalkan di Surakarta. Setelah itu
tanggal lahirnya misalkan saya pilih saja Februari, misalkan dia kelahiran tahun 2000. Kebanyakan. Nah, tahun 2000. Setelah itu misalkan agamanya Islam, jenis kelaminnya laki-laki. Setelah itu kita enter. Nah, terus misalkan saya isi lagi pada kolom NIS. Di sini pada kolom ID dia auto number ya. Kenapa di sini belum diisi? Dia akan secara otomatis merubah nomor. Jadi nomor kita baru 1 sampai 2 kan. Tanpa diisi dia akan otomatis mengisi nomor 3. Jadi seperti ini. Ini kan tidak kita isi untuk yang nomor pada ID ya. Kita langsung ke NIS. NIS apabila kita isi di situ akan otomatis terisi dengan sendirinya. Nah, misalkan kita isi ID tanpa kita isi, NIS kita isi. Jadi pada saat NIS kita isi, ID akan otomatis mengisi seperti itu. Namanya juga auto number atau nomor secara otomatis. Terus akan saya isi ya. Misalkan namanya di sini NIS-nya 12. Nah, itu ya teman-teman, pada saat NIS kita isi, auto number akan terisi sendiri. Jadi misalkan 1202 04 010 misalkan. Setelah itu di sini akan saya isi, misalkan namanya Fitri, nama depannya, untuk nama belakangnya misalkan Fitri Wijayanti misalkan ya. Terus tempat lahirnya di Tanah Laut. Untuk tanggal lahir misalkan di sini saya isi saja nah, tanggal 17 misalkan ya, di tahun 2001 misalkan. Ini permisalan saja ya. Misalkan ada nama yang sama, kita mohon maaf karena kita membuat seperti itu, membuat salah satu contoh. Nah, jadi misalkan di sini agamanya misalkan agama Kristen misalkan ya, Kristen. Di sini nggak sesuai dengan nama ya, kita ya biar saja Islam ya, tetap. Misalkan saya buat Islam karena nggak sesuai dengan nama. Terus jenis kelaminnya di sini perempuan, jadi saya kasih namanya P. Nah, itu cukup. Oke, ini sudah. Apabila sudah, ini akan saya save. Nah, setelah itu misalkan kita mau ke tampilan yang lain, saya akan desain view ya. Ini tampilan dataset. Kalau misalkan kita yang kembali yang tadi namanya desain view. Nah, ini untuk cara mengisinya. Jadi teman-teman kalau mau nyoba bisa dicoba cara pembuatannya seperti itu. Kalau misalkan mau kita rubah dalam bentuk laporan, nah di sini ada lagi tampilan report dalam bentuk form seperti itu. Mungkin pada pertemuan kali ini cukup bagaimana cara mengisi tabel pada database yang sudah kita buat seperti ini. Ini kan tabel anak. Jadi kalau misalkan kita mau buat lagi, kita tinggal klik file, buat file baru, yaitu membuat tabel baru seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut di pertemuan kita berikutnya membahas mengenai pembelajaran
Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.